Hingga bubar, skor 18-0 bagi kemenangan Indonesia tidak berubah. Ruli Gustimigo, Gothenburg, Swedia. Timnas Indonesia kembali membuat kejutan di pentas dunia. Kali ini, Timnas Indonesia tundukkan Denmark 18 gol tanpa balas di ajang Gothia Cup. Tim LKG SKF Indonesia sukses menang telak atas wakil Denmark, Skalborg SK, pada ajang Gothia Cup. Permainan Timnas Indonesia begitu luar biasa. Terlihat Denmark begitu kewalahan menghadapi skuad Timnas Indonesia yang begitu Spartan mengobrak-abrik pertahanan Denmark. Negara asal dari Christian Eriksen dan Martin Braithwaite ini tidak sanggup melihat gawangnya dibobol hingga 18 kali oleh pemain Timnas Indonesia. Kita patut bangga. PSSI harusnya menjaga pemain-pemain berbakat ini agar bisa menjadi pemain hebat kelak. Lihatlah, pemain Denmark begitu mudahnya dilewati para pemain Timnas Indonesia. Di kompetisi ini, Timnas Indonesia yang diwakili oleh tim LKG SKF berada di grup 4. Adapun 3 lawan Ucinda Sudirman dan kawan-kawan adalah Waldorfer SV Jerman, Linköping Kenti DFF Swedia, dan Skalborg SK Denmark. Pada pertandingan pertama, LKG SKF mampu membantai Skalborg SK dengan 18 gol tanpa balas. Muhammad Afif Fatoni menjadi pencetak gol terbanyak di laga tersebut dengan 5 gol. Sementara itu, rentetan gol lainnya dicetak oleh Rabani Tasnim Sidik, Fitra Raffiadin, Muhammad Reza Alfaris, Jordan Iksan Maulana, Raffi Hamdani, Chois Artomororaya, Rafli Rafazahid. Kini, skuad asuhan Iskandar menjadi pemuncak klasemen grup 4 dengan perolehan 3 poin. Kemudian disusul oleh Waldorfer SV dan Linköping Kenti DFF di posisi kedua dan ketiga. Kedua tim yang disebut terakhir hanya bermain imbang tanpa gol di laga pertama Gothia Cup 2018 ini. Di partai kedua, tim LKG SKF akan menghadapi Waldorfer SV, wakil timnas Jerman. Nantinya hanya ada 2 tim yang akan lolos dari 48 grup untuk ke fase berikutnya. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana persiapan Indonesia jelang mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi
Saat ini, dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan, pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya, ada nama Jack Brown. Pemain jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong, dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia, salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari, Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim, pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung, yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan, Borneo FC. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.